memang yang namanya beragama itu adalah hak kita masing-masing ya, kalau secara tataran manusiawinya. Namun yang kedua kan kita juga yakini bahwa kita ini beragama, ada yang menuntun, memilih agama ya, ada yang menuntun ya. Kenapa Bu Dewi menjadi Islam ya, kenapa Mami Dona menjadi Kristen, itu kan pasti ada yang menuntun gitu ya, bukan cuma karena dirinya sendiri. Oke, kalau faktor ilahiyah kita nggak bisa bahas itu gitu ya, karena kenapa kok Allah memberikan hidayah kepada Ko Agus misalnya, kenapa kok Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada Pak Pendeta Henry, itu kan sudah hak prerogatif dari Tuhan yang nggak bisa kita utak-atik gitu ya. Nah, domain kita adalah ada satu pertanyaan yang mungkin saya minta jawaban dari kita masing-masing. Sebetulnya bukti nyata apa sih gitu ya di Kristen maupun di Islam yang membuat kita ini memilih Islam dan memilih Kristen gitu ya. Jadi itu bukti nyatanya apa gitu, bukti konkretnya apa yang dirasakan langsung oleh kita masing-masing gitu ya. Karena kalau nggak ada itu kan juga kita nggak mungkin, kalau kita nggak punya nggak bisa merasakan bukti nyata dari kebenaran agama yang kita anut kan, wah nggak mungkin bisa bertahan lah. Mungkin kita bisa memilih agama yang lain begitu ya. Sehingga kok sampai hari ini ya bapak-bapak pendeta dan ibu masih yakin dengan kekristenan, kemudian ibu ustazah dan pak ustadz juga tetap masih yakin agama Islam adalah agama yang benar. Jadi satu saja, nggak usah panjang-panjang, kira-kira bukti nyata apa yang dirasakan langsung ya, yang dirasakan langsung. Jadi ini lebih kepada pribadi sebetulnya, ya sense-nya gitu ya, apa yang dirasakan gitu ya, sehingga kok sampai saat ini kita masih yakin, tidak goyah sedikit pun. Saya yakin debat tadi malam tidak mungkin menggoyahkan iman kita gitu ya, justru semakin memperkuat ya, tetapi kita bisa tahu tentang agama orang lain kan gitu, dan kita bisa sampai sekarang bisa tetap duduk bareng-bareng, kan yang indah di situ. Nah, jadi bukti nyata apa yang dirasakan, satu saja bukti nyata apa yang dirasakan oleh kita masing-masing, sehingga kita masih meyakini agama kita ini adalah agama yang benar untuk diri kita. Mungkin Pak Hendritan boleh jawab. Matur nuwun, terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini jawaban yang sifatnya pribadi bagi saya. Karena aku itu tidak bisa kalau suruh berbuat baik untuk nanti selamat. Aku itu nggak bisa. Sudah tak pikir-pikir aku harus berbuat baik apa untuk selamat, ben aku itu nanti selamat, nggak bisa saya. Saya tidak bisa. Ya karena saya itu tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga saya itu, bagaimana kalau aku ini, hari ini aku mau berbuat baik, sudah tak hitung-hitung. Dari sejak saya kecil, dosaku sama kebaikanku pasti banyak dosaku. Pasti. Meskipun aku hari ini, bahkan aku membagi-bagi uang, hari ini membagi-bagi uang. Terus nanti pulang aku dosa aku tak hitung-hitung, pasti lebih banyak dosaku. Kalau hitungannya adalah apa kebaikanku, apa dosaku. Maka aku tidak mampu. Lalu aku ini berpikir, itulah kalau aku tidak mampu terus gimana caranya supaya aku ini, aku kan pengen selamat toh, aku pengen selamat. Ya harus ada yang saya saya cari yang benar, siapa yang bisa untuk keselamatan itu gitu. Maka saya mencarilah itu, masuknya ke berbagai macam ya, tidak langsung seperti ini Pak. Saya Pak pertama masuk ke tentu saja gereja lama ya, gereja di Jawa, gereja lama, lalu masuk Saksi Yehova, lalu masuk Mormon, lalu masuk gereja Sikaralama Raba-Raba, sampai bisa menemukan Allah Esa
Ya, baru beberapa lama nih, baru 22 bulan saya begini ini, baru 22 bulan loh Bapak Ibu loh. Dulu, aduh, saya ini. Ya, sama saya juga sedang mencari siapa Allah yang benar itu. Ya, ternyata linknya begitu mudah. Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar itu Yahweh. Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar itu Yesus. Baru ketemu sekarang. Kalau gitu aku milih yang sekarang dong, nggak mungkin aku milih zaman dulu, zaman Musa, zaman itu. Aku milih Allah yang benar zaman sekarang. Ternyata Yesus. Makanya saya ini Yesus banget, Pak. Sekarang ini saya itu. Sekarang ini saya begitu, ya. Makanya saya terus dibuka ini yang lama, yo kamu jangan kelama, nanti kamu begitu, Pak. Ya, saya tidak mampu, Pak. Saya tidak mampu untuk melakukan. Dan yang saya jalani dan saya dibuka, ketika kamu percaya, wis include settingan perbuatan baik itu dari Allah. Settingannya, Pak. Saya nggak perlu lagi mikir-mikir harus bagaimana berbuat baik. Tidak pernah saya mikir-mikir. Sudah disetting. Ketika saya menjadi beriman kepadanya, wis gitu setting. Jadi aku tenang. Aku nggak pernah mikirin hari ini aku berbuat baik apa, tak timbang-timbang, baik sama jelek, banyakkan mana. Aku sih nggak pernah nimbang-nimbang. Dan ternyata Alkitab nanti di sana tidak ada timbang-timbangan. Gitu loh Pak. Jadi selama ini saya tuh, wah kebaikanku sama keburukanku tak timbang-timbang, berat mana. Ternyata nggak ada Pak di sana, menurut Alkitab loh ya. Menurut Alkitab tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah itu. Jadi saya setelah saya menemukan itu ya wes aku ini. Dulu pun saya belum begini loh Pak, saya baru 22 bulan, belum 2 tahun Pak saya begini. Tadinya saya juga masih belum yakin aku ini Kristen selamat atau enggak. Kan itu Kristen ada 2 Pak. Domba dan itu dia. Lah memang ayat Alkitab kok. Itu memang ayat Alkitab, ya toh. Kenapa ada ayat itu? Tentu ada yang dimaksud. Siapa yang dimaksud? Dan ternyata very clear kok. Ya, baru sekarang 22 bulan yang lalu saya menemukan itu. Dan sekarang pertanyaan saya yang dari dulu engkau ditimbang-timbang pahalamu kalau sama dosamu lalu untuk nanti di sana ternyata nggak ada yang kayak begini. Menurut Alkitab tidak ada. Dan saya sudah cukup dengan beriman saja. Wes settingan perbuatan baik itu dari sana. Saya disetting dari sana. Hari ini aku mau ketemu Sopo, hari ini saya mau membaptis berapa, kemarin saya membaptis juga di gedung ini, di hotel ini saya kemarin membaptis. Tidak pernah saya ini, aku enggak. Terus hari ini saya memberi kepada siapa, ngajak siapa, itu settingannya monggo wis aku menurut. Dan saya tidak perlu lagi merasa worry, merasa khawatir. Pahalamu hari ini sama dosamu hari ini, akeh endi Henry, aku enggak pernah mikirin itu. Yang penting imanku saja nanti settingan dari sana. Ternyata hanya Alkitab Pak yang begitu Pak. Yang kalau kita beriman, settingan perbuatan baik, soal mau pahala, mau amal soleh, mau berbuat baik itu settingannya Allah. Ternyata hanya di Alkitab yang begitu yang saya temukan. Sudah begitu saja, matur nuwun. Ya, luar biasa ya. Testimoni rohani. Berikutnya kepada Ibu Pendeta Dona Simanjuntak. Ibu Mami kita ya, Mami Dona. Monggo, silakan Mami. Ya. Salam alaikum untuk kita semuanya. Saya tidak lupa mengucapkan syukur kepada kita karena bukan yang kemarin tapi hari ini. Saya melihat ada keakraban, ada kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi bukan apa yang di dalam pikiran orang, tapi apa actionnya. Kalau kok Agus senyum sama saya, ya saya lihat hatinya senyum sama saya karena terungkap. Nah, seperti itu. Kalau berbicara tentang apa pengalaman hidup saya tentang Tuhan Yesus, tak terkatakan aku aduh rasanya semua dunia ini baik sama aku, gak bisa aku hitung-hitung kebaikan dan kemurahannya kepadaku, maka aku selalu mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus kalau aku ada hari ini, pagi hari ini bertemu dengan saudara-saudaraku ini, semua anugerah-Mu. Jadi aku pikir-pikir, Tuhan minta ini enggak, tapi aku bahkan sering bilang sama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sekalipun proyek ini tidak jadi, aku tetap mencintai Tuhan Yesus Kristus. Karena nanti jangan-jangan Tuhan Yesus itu, you baik-baik sama saya, you puasa, you berdoa, karena you punya mau, tidak. Tapi hati yang mencinta itulah kasih. Kasih itu tidak menginginkan
nih ku kasih kau supaya ku kasih kau. Tidak. Puji Tuhan Yesus Kristus, sayang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 83 tanggal 24 bulan 6 saya divonis dokter meninggal di rumah sakit Pertamina. Saya waktu itu di situ belum tahu lah, tapi memang saya ini orangnya radikal, artinya radikal terhadap dosa. Walaupun saya tahu bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya menjadi Kristen, saya mendapatkan kasih karunia itu. Tapi saya ditebus tunai dari dosa yang lama dibawa kepada kasih anugerah, yaitu karya penebusannya. Itu iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini bayangkan, saya mulai divonis meninggal itu, tapi sampai hari ini saya bisa sehat. Itu pertama, sehat, sejahtera, bahagia. Terus ada banyak perkara-perkara yang lain yang saya terus tiap hari. Saya tidak pernah mikir-mikir, tapi saya tahu bahwa di dalam hidup saya ini sudah full power, kuasa, otoritas, wibawa Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Sehingga saya selalu bilang, Tuhan Yesus Kristus, kita mau ke Jogja. Dalam perjalanan menuju ke Jogja, perjalanan kami selamat dan aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena saya tahu Tuhan Yesus masih memberikan saya umur yang panjang. Orang di luar sana boleh diintervensi isu-isu yang tidak benar. Contohnya hama, wereng, haba dan sebagainya. Tapi biarlah saya pribadi memikirkan cintamu di dalam hidup saya. Biarkan saya Tuhan hanya memikirkan cinta dan kebaikanmu di dalam hidup saya. Dan apa yang saya pikirkan, biarlah itu yang termanifestasi dilihat oleh orang lain. Jadi saya tidak berkata-kata pun orang lain bisa merasakan itu dari diri saya. Karena bagaimana saya bisa dilihat orang, tentu nanti orang akan merasakan sesuatu dari hidup saya. Jadi kalau berbicara tentang kesaksian, waduh, nanti tiba-tiba saya ke mall, tiba-tiba ada gerakan itu, kamu pegang tangannya, sembuh, kamu ini, saya pikir, Tuhan Yesus siapa saya ini, Tuhan Yesus, tapi saya bilang lagi, iya ya Tuhan Yesus, bukankah karaktermu ada di dalam hidup saya? Bahwa ketidakmungkinan itu selalu mungkin. Kalau masalah uang, emas, dan perak itu dicari dunia. Tapi saya menjadi milik kepunyaannya. Bukan itu lagi. Tapi lebih kepada hal-hal yang rohani. Penguasaan diri. Sekian dan terima kasih. Supaya tidak banyak-banyak. Nanti Sri Kandi lihat-lihat saya nanti. Salam aleihim. Ya, terima kasih Ibu Dona. Selanjutnya pada Bapak Pendeta Martin untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa bukti kita memilih Kristen gitu ya, atau Islam? Nah, kalau bicara memilih ini jelas bahwa Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini dasar. Lalu saya melihat mulai dari kecil saya sampai sekarang saya sudah jadi pendeta, bahkan prosesnya itu luar biasa banget gitu. Bapak saya tentara, Kenil dulu. Makanya saya orang NTT tapi saya lahirnya di Semarang. Jadi kalau orang tanya saya lahir di Semarang. Saya orang se-Jawa Tengah gitu kira-kira gitu. Nah, di sini lalu saya trauma dengan tentara ini, saya nggak suka. Karena bapak saya jadi tentara Kenil juga hidupnya susah gitu loh. Kenapa saya harus jadi tentara lagi gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya mau memutuskan mau sekolah hukum aja lah gitu. Dan itu sudah saya daftar, tinggal berangkat. Tapi tiba-tiba saya ada teman saya, orang keturunan Cina juga, karena dia pengen jadi tentara, dia ingin cari teman saya. Dia bujuk saya. Padahal saya sudah punya komitmen, saya nggak mau jadi tentara gitu. Dia bujuk saya, akhirnya saya nurut. Ya sudahlah. Gitu. Nah pada waktu saya jadi tentara dulu gampang sekali gitu. Daftar, periksa kesehatan, oke, ijazah, izin orang tua, langsung berangkat. Nah sampai sekarang saya pensiun tahun 91, lalu sampai saya jadi pendeta. Nah dari proses-proses ini semua saya lihat betapa hebatnya Tuhan Yesus menentukan langkah-langkah hidup saya gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi Tuhan yang memilih kita lalu dia menuntun bimbing kita dari kecil karena memang orang tua saya bawa hidup di gereja sehingga
Tuhan Yesus tidak bisa lepas dari kehidupan saya. Hanya karena belum punya pengalaman, jadi saya masih timbang-timbang. Kenapa orang ini kok begini, kenapa ini kok begini, gitu. Lalu saya bagaimana? Tapi saya tetap berpegang pada iman saya, dan lalu saya berjalan terus sampai jadi tentara. Saya jadi tentara juga ya. Juga akhirnya saya dipilih menjadi ajudan panglima. Jadi memang saya diangkat. Nah di sini yang saya lihat bahwa inilah campur tangan Tuhan, itu sebagai bukti bagi saya bahwa Tuhan itu betul-betul menuntun bimbing kita gitu. Lalu setelah itu saya ceritakan kemarin, jadi pengawal presiden dari Bung Karno sampai Pak Harto. Di situ saya punya pengalaman perbedaan antara zaman Bung Karno yang komunis waktu itu, lalu sampai Pak Harto mulai muncul agama. Di situ saya mulai dialog dengan teman-teman saya yang Muslim. Mereka tanya, bagaimana Pak Martin orang Kristen ke gereja pakai sepatu injak tai itu masuk gereja? Itu kata-kata itu terngiang. Padahal nggak ingin pertanyaan seperti ini. Jadi saya katakan, kita ke gereja bukan bawa sepatu, bukan bawa pakaian. Kita bawa hati ke gereja itu. Sehingga Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Nah itu saya jelaskan. Nah, tapi mulai dari sini saya lalu lihat, wah berarti saya harus belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan itu bagaimana. Karena banyak teman-teman saya dari Islam selalu dialog dengan saya. Ya, namanya teman kita waktu belum ada acara, kita nunggu. Jadi waktu nunggu itu ya ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman ya, namanya teman dekat ya, ngomong seenaknya ya. Orang Kristen ke gereja pakai sepatu nggak tai masuk gereja gitu. Ngomong ya begitulah. Tapi itu biasa gitu. Tapi lalu memotivasi saya untuk berpikir lebih dalam lagi. Lalu bagaimana? Saya percaya pada Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Lalu saya lihat kehidupan, saya pengawal presiden. Saya juga lihat kehidupan keluarga presiden. Ternyata mereka juga ya tidak senang-senang amat lah jadi orang yang paling hebat di Indonesia nih. Mulai Bung Karno berakhir juga penderitaan gitu. Tapi ke Pak Harto yang mau bilang kaya raya gitu ya. Itu pun saya lihat ya juga nggak nikmati hidup gitu loh. Artinya tidak beda dengan kita gitu ya. Sampai beliau juga berakhirnya seperti itu. Jadi pengalaman ini lalu memotivasi saya untuk belajar lebih dalam, sehingga pada waktu saya MPP saya punya komitmen untuk saya mau belajar di gereja. Saya ambil keputusan untuk tidak bekerja cari uang, enggak. Karena Tuhan bilang cukupkan kamu dengan apa yang ada padamu. Saya ingin buktikan apa yang Tuhan katakan itu. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Dengan pensiun saya mau hidup. Akhirnya saya dari gereja saya belajar dan Tuhan nuntun saya sampai ada ketua sekolah SDT aja saya, Pak Martin, kuliah aja lagi yuk. Saya bilang, umur tua begini saya harus kuliah. Saya tanya Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, apakah saya harus kuliah lagi? Lalu ada rema dalam hati saya. Dia bilang, kamu sekolah supaya kamu tahu pelayananmu selama ini benar atau tidak. Saya mau. Karena saya di gereja, saya melayani juga, belum jadi pendeta. Nah disitulah akhirnya sampai saya selesai. Saya juga mengajar beberapa tahun sampai akhirnya jadi pendeta. Dan ini semua saya lihat ini adalah rencana Tuhan. Sehingga dari kehidupan saya yang Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu saya alami sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Tuhan berkati anak-anak saya juga. Sedangkan anak-anak saya SMA ke sana sekolah itu saya sudah pensiun. Dan saya tidak bekerja untuk cari uang gitu. Tapi anak saya 3 orang sarjana semua dan bahkan salah satu ada manajer di Garuda. Kalau saya lihat diri saya sebagai seorang pensiunan yang untuk makan tiap hari aja kurang. Tapi anak saya sarjana semua. Itu bukan karena kemampuan saya, bukan karena kebaikan saya, bukan. Kalau saya orang berdosa. Tapi saya di sini saya lihat betapa hebat Tuhan itu untuk saya. Sehingga dari percaya kepada Tuhan Yesus yang dia jamin kehidupan. Pertama dia menembus dosa kita seperti yang dijelaskan Pak Henry, itu luar biasa. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup dari dirinya sendiri. Itu sudah dibuktikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjalankan syariat agama dengan berbagai macam aturan. Mereka gagal karena akhirnya mereka bunuh Yesus. Nah inilah bukti sehingga Yesus akan menggenapi hukum Taurat itu, lalu kasih karunia itu diberikan. Bahwa hanya orang yang dituntun Tuhan yang bisa hidup benar seperti yang dijelaskan oleh Pak Henry. Nah inilah pengalaman saya, bagaimana saya menjadi Kristen itu bukan karena maunya saya, tapi Tuhan yang milik kita seperti dia milik para rasulnya. Tuhan Yesus miliki 12 rasulnya itu atas kehendak dia sendiri untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa, dan sekarang sudah banyak sekali bermiliar-miliar orang jadi Kristen.
Saya kira ini kalau minta bukti itu seperti itu. Jadi bukan kita tapi Tuhan yang pilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Martin. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan ya tentang apa sih bukti kebenaran agama yang kita anut ini, yang kita rasakan langsung dari tim Kristen, dan sudah dijelaskan oleh Pak Henry, Bu Dona, dan Pak Martin. Berikutnya kepada yang tim Muslim ya, kepada Ustadz Kokoh Agus Wiyantotan untuk bisa menyampaikan perasaannya, curhatnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan di akhir pertemuan kita ini untuk menyampaikan kenapa kita memilih sesuatu yang hakiki, yang prinsipil, yang kita imani dan kita akan bawa sampai mati. Kalau saya sebagai seorang Islam, kita bawa sampai kepada jannah, ya, kepada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal, sekali lagi saya katakan, kemarin di prolog saya mu'alaf belum lama, 1 tahun ini. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang ujuk-ujuk. Ya. Sebetulnya satu pilihan, kalau saya pun tidak berislam, sebetulnya juga no problem. Jadi orang biasa aja gak masalah. Mungkin penderitaannya tidak terlalu berat. Ya. Tidak meninggalkan anak istri, ya kehidupan yang sudah ada, walaupun tidak kaya tapi ada untuk hidup. Ada. Bagaimana tuh? Ditinggalkan. Baik, saya pertegas, ditinggalkan. Nah ini terima kasih untuk koreksinya. Nanti saya akan bahas kenapa saya memilih hal ini. Sekali lagi, kalau saya melihat hal ini, tentunya kita semua akan berpikir lebih baik saya tenang, ya, tenang. Ya minimal, oke lah, tidak jadi pendeta, ya, atau Kristen yang tidak jelas, tapi saya masih bersama dengan keluarga saya. Tetapi ini satu pilihan yang memang sangat sulit, teramat sulit, dan harus berani mengambil keputusan. Walaupun sekali lagi, saya ditinggalkan. Tetapi dalam kondisi ini, sebetulnya saya bisa. Ketika saya mau meninggalkan keislaman, saya masih bisa kembali kepada keluarga saya. Tetapi ini satu hal yang sangat prinsip, karena menentukan masa depan saya, bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Ya. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa Islam ini bukan retorika. Sebuah prinsip yang punten saudara-saudara non-Islam sampaikan tadi. Ya. Kita memang tidak memakai prinsip itu. Itu bagi saya sangat sangat idealis dan sangat realistis. Ya. Sehingga saya melihat sekali lagi bahwa Islam itu bukan retorika. Tetapi bagaimana kita harus mengerjakan puncak iman yang sesungguhnya kepada Tuhan itu sendiri. Tanpa sebuah apa yang dinamakan jaminan. Tetapi artinya Islam bukan tidak menjamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Itu adalah sebuah jaminan yang Islam berikan kepada umatnya. Yang terakhir dikatakan, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Ini sebuah jaminan. Lebih daripada hal yang prinsip ini, yang saya boleh sampaikan, bahwa sekali lagi, saya melihat satu prinsip dalam Islam itu, tetap secara personality, secara kelompok mungkin ada. Yang namanya munafik tetap ada, itu sifatnya umum. Tetapi secara prinsipil saya melihat tidak. Tetapi secara personal mungkin iya. Karena sekali lagi saya dulu jadi pendeta udah cukup umur boleh dikata ya, sekitar kurang lebih 26. Waktu itu
Artinya apa? Konteks ini saya pernah kerja, ya, pernah mencari jati diri saya. Saya tahu apa namanya itu enak. Saya tahu apa itu namanya susah. Saya itu tahu apa namanya itu gembel. Artinya fase-fase kehidupan pernah saya alami. Ya. Makanya ketika saya di dalam kekristenan, saya militan. Saya sangat fundamental. Ya. Bagi saya jalan 3-5 jam itu biasa. Ya, ketika kami di Kalimantan, itu biasa di perintisan saya. Ya, ini menunjukkan bahwa saya secara pribadi adalah orang yang sangat radikal. Di atasnya radikal itu fundamental. Berkaitan dengan agama itu tadi. Tetapi sekali lagi, ini yang menjadi kebanggaan saya. Mengapa ketika saya berbicara Islam, saya selalu meledak-ledak? Kenapa ketika berbicara Islam, saya selalu penuh dengan giroh, penuh dengan semangat? Saya tidak pernah menemukan ini ketika saya berada di agama saya yang lama. Nah, saya menemukan ini ketika hanya di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya. Karena saya menemukan sesuatu yang hakiki, yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Itulah. Itu yang saya pegang. Ya, itu yang saya pegang. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Makanya sering katakan, ya Allah kasih saya mati ketika saya berada di jalan jihadmu. Ya Allah kasih saya mati ketika saya berada di jalan jihadmu. Ya, artinya bukan mau ngebom, tidak ya. Tetapi giroh ini saya pegang gitu Pak Martin ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf, ini semangat saya. Gitu ya, karena saya menemukan sesuatu yang prinsipil yang saya harus pegang sampai mati. Ya, karena sekali lagi saya melihat di dalam Islam tidak ada yang namanya retorika, hiperbola. Ini menurut sekali lagi kacamata saya. Kalau mungkin non Islam ya silakan. Kalau bicara bajingan, maling, ya Islam tetap ada. Kristen juga mungkin ada. Tetapi secara prinsip keimanan, saya lihat paling idealis. Karena apa? Orang akan mengingat setiap perbuatannya karena tidak pernah merasa ditebus. Nah, saya melihat konsep ini terjadi, dan Allah perlihatkan, mulai saya jadi pendeta sampai ke sini-sini ini kok. Itu tadi ya. Mungkin ketika orang ditebus dan diubahkan oleh Yesus yang seperti dikatakan Pak HDT, yes, oke. Tetapi yang menjadi persoalan ada bagian-bagian dan banyak ini sekali lagi kacamata pribadi saya. Ya. Yang tidak termanifestasi dengan itu. Ya. Sehingga ketika merasa dijamin, ya orang sakara PDW. Seenaknya sendiri. Nah, itu yang saya lihat dari mulai tataran pemimpin sampai ke hal yang ke bawah. Bahkan orang yang di sebelah saya. Itu ya. Saya tahun 2012 udah saya mau KO. Dia. Nah, ini akhirnya curhat ini. Gak apa-apa, Tat? Karena saya berpikir kasihan dan saya oke, tidak jadi. Kita berjalan apa adanya. Ya. Sampai pada akhirnya kemarin saya di KU. Oke, tidak masalah. Sekarang kalau orang membuat disertasi, harusnya dipertahankan disertasinya. Justru ini melemahkan argumen-argumen yang menjadi sebuah pegangan. Ya, contohnya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setuju Pak Martin? Semua setuju ya? Nah, nanti diterjemahkan sendiri. Makanya tadi Pak Ustadz menjelaskan ditinggalkan atau meninggalkan. Ya, jawabnya saya ditinggalkan. Jadi seperti itu, ya. Walaupun memang ini menjadi pilihan saya akhirnya. Kalaupun tadi saya katakan saya kembali masih bisa. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Islam yang saya imani sekarang ini, saya melihat tidak hiperbola, tidak berlebihan. Ketika kita katakan bela Islam, berarti kita juga bukan bela Tuhan. Ya.
Artinya kita mau menunjukkan giroh kita, semangat kita, ukhuwah Islamiyah kita. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Ya, Tuhan tidak perlu dibela. Oleh karena itu, sekali lagi, pada titik ini, saya menemukan bahwa saya di dalam Islam semakin sabar. Ya punten, ya. Tadi statementnya juga Pak Pendeta dan Ibu Pendeta juga merasakan di dalam kekristenan seperti apa. Saya, subhanallah, saya merasakan lebih sabar ya. Walaupun kondisi saya tidak baik saat ini ya. Secara ekonomi, saya pernah gojek. Tanya Ustadz, saya punya vlog. Saya gojek ya. Saya 3 bulan dalam 4 bulan lah. Menangis itu tidak keluar air mata. Tidur itu nggak bisa tidur. Jam 2 bangun muntah-muntah. Jam 2 bangun muntah-muntah. Tapi satu hal yang Allah ajarkan kepada saya ketika saya sholat. Dalam kekusukan saya menangis. Ya Allah, apa ini yang terjadi dalam hidup saya? Kok rasanya berat banget. Berat banget. Apalagi saya harus meninggalkan anak istri saya. Terutama anak-anak saya. Sampai sekarang ini berat banget. Tetapi satu hal yang Allah ajarkan kepada saya harus ikhlas. Kamu harus ikhlas, Agus. Kamu harus ikhlas. Karena kamu hidup di dunia ini hanya mampir. Kamu hidup hanya mampir. Hidup ini tidak sesungguhnya. Hidup ini sesungguhnya hanyalah di dalam surganya Allah. Itu. Ketika saya, ya, Allah ajarkan ini ya kepada saya. Saya semakin bisa menerima. Tapi ketika saya mencari apa ini, bagaimana ini, kok begini, kok saya semakin tidak menemukan. Tapi satu hal, kemarin saya cerita sama Ustadz. Ustadz, apa yang Allah ingin ajarkan kepada saya? Gak tahu katanya. Satu hal, Allah ajarkan kepada saya sebuah keikhlasan yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan mengapa juga saya bergelora? Karena juga sekali lagi sering saya katakan dari awal. Ada banyak hal, apalagi di dunia internet ini ya. Di dunia media ini. Framing-framing yang dilontarkan. Sekali lagi saya masuk Islam bukan dengan sekonyong-konyong koder. Saya riset ya. Apakah orang Islam ini, maaf, tukang kawin, ya kan? Saya hitung perceraian dibagi jumlah penduduk, ya, dikali 100, itu kan prosentase. Ternyata sekitar 2-3%. Nah, itu pun perceraian yang disebabkan bukan karena, maaf, poligami. Ya. Lalu berkaitan dengan teroris dan lain sebagainya, yang mengatasnamakan Islam. Kami sebut mengatasnamakan, itu pribadi saya. Kalau kita runut, kepada siapa ini induknya? Al-Qaeda. Kepada siapa induknya? ISIS. Dan siapa ini mereka? Ya, nah, ini yang menguatkan saya. Menguatkan saya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada Pendeta Martin, ya, Ibu Dona, dan Pendeta Kohendri. Ya. Kalau mungkin suatu saat melihat vlog saya, terlalu keras dan lain sebagainya, saya minta maaf. Itu melupakan ekspresi saya, giroh saya untuk membela agama saya. Artinya menangkal daripada tuduhan-tuduhan yang ada. Sekali lagi, membela agama bukan membela Tuhan. Ya. Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Seperti halnya ketika kita membuat apologet, ya, atau membuat bantah-bantahan, itu kan sebetulnya juga sebuah pembelaan iman. Ya, artinya seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur bahwa saya menemukan suatu yang hakiki, yang bisa saya rasakan. Saya bersyukur dalam setahun ini, ya, saya pernah katakan kemarin, saya tidak mau disebut mu'alaf. Saya tidak mau disebut mu'alaf. Mu'alaf itu cengeng. Ya. Masih lemah imannya. Yang ingin diperhatikan saja. Saya udah setahun, saya udah milad, udah ulang tahun. Saya seorang Islam. Ya, saya seorang Islam. Alhamdulillah, semakin kesini, semakin saya bisa merasakan, menemukan sesuatu yang hakiki. Nah, ini mungkin jalan kita masing-masing ya. Jalan Pak Martin seperti itu, Pendeta Dona seperti itu, Pendeta Heri seperti itu.
Dan saya mau katakan, saya bangga menjadi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, ya luar biasa, penuh semangat ya, menggebu-gebu dari Pak Ustadz Koko Agus Wiantotan. Ya. Berikutnya kepada Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi saya menemukan Islam itu bukan tiba-tiba. Saya masih ingat ketika saya sekolah minggu. Ya, saya sekolah minggu. Waktu itu diajari nyanyi, sudah mati pikir mana, pikir surga apa pikir neraka. Itu terngiang-ngiang. Terus ada lagu lagi, berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan juru mudi. Itu dari kecil saya diajari lagu itu. Kemudian pada waktu itu saya bangga jadi orang Kristen. Umur 13 tahun, saya setiap tahun ikut, kalau Pak Martin mungkin tahu ya, di I3 ada kebaktian tahunan setiap tahun. Nah, saya setiap tahun mulai saya umur 13 tahun saya dikirim orang tua saya ke sana. Jadi saya tahu Pak Sinoman, saya tahu Pak Oktav, begitu. Iya. Dan ketika itu ada pendalaman Alkitab. Ya. Kalau dari kecil berlayar ke surga, naik kapal, Tuhan juru mudi. Lalu saya di sana kenal ayat, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya. Berarti ada tugas pengutusan. Saya mulai bertanya, ketika diutus berarti ada SK. Nah, mana SK-nya Tuhan menyuruh Kristen? Itu yang saya cari. Di dalam Alkitab secara eksplisit tertulis kata perintah dari Tuhan untuk menjadi Kristen. Saya mulai bertanya. Dan saya berapa kali sampai dikira saya kemasukan kuasa kegelapan. Kalau bahasa orang Islam diruqyah, ditengking dalam nama Tuhan Yesus, ya, kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuhnya Dewi keluar. Karena saya selalu menanyakan, mana perintah di dalam Alkitab Tuhan menyuruh Kristen? Kenapa Yesus nggak pernah Natalan? Sementara saya Natalan. Kenapa kuduskanlah hari Sabat, Sabat itu Sabtu? Kenapa saya ke gereja Minggu? Dan ternyata dari Sabtu menjadi Minggu bukan perintah Tuhan, tapi Kaisar Konstantin tahun 321. Sementara Yesus bilang, yang kamu laksanakan ini ajaran manusia. Berarti saya jadi Kristen ini ajaran manusia dong. Lalu kalau ajaran manusia, apakah saya bisa sampai ke surga? Mulailah saya mencari. Agama saya Kristen Protestan, sebelum Kristen, gereja saya GPIB, di Lombok, GPIB Immanuel Mataram Lombok. Saya sekolah di sekolah Katolik, SD Katolik Santo Antonius, Mataram Lombok NTB, Ampenan Lombok NTB. SMP saya SMP Katolik. Saya mulai belajar Katolik. Ternyata kalau di Kristen konsep Allah Bapa Putra Roh Kudus sudah bikin bingung. Di dalam Katolik ada Bunda Maria lagi, tambah bingung. Saya punya teman Hindu, kalau di Kristen Allah Bapa Putra Roh Kudus, di Hindu ada Brahma Siwa Wisnu, semakin bingung. Tapi saya nggak tertarik masuk Islam. Karena apa? Sejak kecil doktrin yang begitu buruk tentang Islam itu sudah menancap. Saya besar di Pulau Lombok yang mayoritas beragama Islam. Doktrin yang buruk tentang Islam itu sudah ditancapkan sejak kecil. Jadi Kristen enggak, Katolik enggak.
enggak, Hindu enggak, Islam juga enggak. Saya mencari. Sampai ketika adik saya S2, sekolah pendeta S2 di Institut Tiranus, saya mulai tanya sama dosennya pendeta. Ini mungkin dosennya pendeta bisa menjelaskan pada saya. Konsep Trinitas, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu yang tiga yang satu. Nah, kalau tiga di dalam satu, ketika yang satu mati maka habislah semuanya. Ya. Saya dikasih perumpamaan apapun, saya tidak bisa menerima. Saya mencari, 13 tahun saya mencari, 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran mulai umur 13 tahun. Dan saya menemukan ketika umur 37 tahun, pada puncak keputusasaan saya. Ketika terngiang kalau mati pergi mana, pergi surga atau pergi neraka, saya pergi ke toko buku Kristen. Saya mau mencari buku untuk menguatkan iman saya. Tetapi ternyata inilah, Masya Allah, Allah itu luar biasa. Ya. Di toko buku Kristen, toko buku Sekawan di Solo, justru saya menemukan buku judulnya Akhlak Islam. Saya baca buku itu karena saya orang hobi membaca buku. Saya baca buku itu. Ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Kenapa? Ada kepastian. Mulai hubungan dengan Allah, akhlak kepada Allah, sampai akhlak kepada tanaman, akhlak terhadap air, semua ada. Mengatur seluruh aspek kehidupan. Tapi saya tidak menerima begitu saja. Ya. Setelah saya baca buku itu berulang-ulang, kemudian saya diskusi dengan seorang ustadzah. Saya bilang, ustadzah, saya ini agama saya Kristen. Saya sudah nyari di Alkitab perintah beragama Kristen dari Tuhan, tidak ada. Sekarang ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa saya mau masuk Islam, kalau enggak saya enggak mau. Ustadzah tadi tunjukkan. Quran surat Ali Imran ayat 102. Bagian akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya bilang, saya cari kata-katanya yang Islam, bukan muslimun. Luar biasa. Ustadzah tadi dengan sabarnya menyampaikan pada saya. Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, kata Islam secara eksplisit disebutkan. Sekali-kali tidak diterima darinya. Tidak diterima berarti ditolak. Dan di akhirnya dia termasuk orang rugi. Saya masih bertanya lagi, kenapa selain Islam ditolak Allah? Jawabnya, inna dina indallahil Islam. Indallah. Artinya apa? Milik Allah. Itu Islam. Jadi milik Allah adalah Islam. Maka saya kemudian masih ditambah lagi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, waraditu lakumul islamadina, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Maka ketika itu saya menyerah. Setelah 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran, saya menyerah. One way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Maka ketika saya sudah menemukan jalan di dalam Islam tadi, seperti Ko Henry, ya, moto hidup saya, siap berjuang dan mati untuk Islam. Kenapa? Kalau pemain sepak bola, bonek dari Surabaya, mati sangit bahasa Jawanya, mati membela bola saja dilakoni. Tapi kenapa saya mati syahid di dalam Islam? Kenapa tidak? Dan saya menjadi Islam, saya sudah berbuat, ya, saya sudah mencintai Allah melebihi apapun.
melebihi cinta saya terhadap harta saya, melebihi cinta saya terhadap keluarga besar saya. Karena apa? Saya sudah dapat jaminan surga dari Allah dan itu real. Maka saya tidak takut mati. Maka jawabannya, ya sudah mati pergi mata, pergi surga atau pergi neraka. Saya bilang pergi surga. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Tinggal saya sekarang, tugas saya adalah melaksanakan Islam ini secara kafah. Dan yang kedua adalah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi kalau saya berdakwah dalam rangka, yang pertama kalau saya sudah menemukan kebenaran dalam Islam, ya, maka tugas berikutnya, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka saya punya tugas untuk menjaga keluarga dalam hal ini. Keluarga saya adalah saudara-saudara saya Muslim. Maka tolong Bapak Ibu, ya, sampaikan kepada teman-teman pendeta, teman-teman penginjil, jangan seret keluarga saya. Mereka yang masih lemah imannya, biarlah mereka belajar Islam tanpa dipengaruhi beras, supermi, suparmi maupun suparman. Mari kita berjalan di rel masing-masing kita. Lakum dinukum waliyadin. Mari kita jujur di dalam kita melaksanakan agama kita. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berbeda agama bisa tetap rukun. Karena kita berjalan di rel kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Dewi Purnamawati. Saya tidak menambahkan ya, karena kan saya moderatornya sekarang. Jadi sudah cukup ya, ini disampaikan oleh beliau berdua. Jadi begini Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, memang PR kita banyak ya, berat PR kita ini, tantangan ya. Karena memang terkadang justru kalau kerukunan antar umat beragama ya digalakkan, kemudian mulai sekarang itu mulai digembar-gemborkan ya, positif, betul positif sekali. Dan saya pikir kalau bagi kami internal umat Islam ini cukup berhasil. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang Islam yang dengan mudah sekali ditarik ya, diajak, bukan untuk menjadi Kristen, bukan, tapi untuk menciptakan kerukunan. Ya, cuma memang mohon maaf, terkadang tadi ada yang kebablasan dengan alasan kita ini harus mengembangkan toleransi antar umat beragama, kan begitu ya. Cuma tadi, makanya kemarin terima kasih dalam dialog kita sudah pertegas mana yang disebut toleransi, mana yang disebut kebablasan, kan gitu ya. Jadi terkadang umat Islam sendiri dengan mudah dengan iming-iming toleransi antara umat beragama, justru malah kebablasan gitu ya. Malah orang Natalan dia ikut Natalan ya. Kadang-kadang enggak salah juga, enggak semuanya salah gereja juga. Kadang-kadang ada memang orang Islam yang enggak diundang pun dia datang dengan alasan saya mau menunjukkan saya ini adalah umat Islam yang paling toleransi. Ini kadang-kadang konyol gitu ya. Sehingga kenapa saya sampaikan ini, memang itu tadi. Kalau hanya untuk menciptakan toleransi semu, toleransi palsu, saya pikir di luar sana tayangan-tayangan itu sudah cukup berhasil ya, cukup banyak. Hanya memang terkadang PR-nya justru ya di kami maupun mungkin di Kristen itu sendiri. Mungkin kalau dihadapkan pada seperti ini, ya kita saling menunjukkan kasih, ya kan, saling bertoleransi ya, saling hormat menghormati. Cuma problemnya terkadang kita kembali ke kandang kita masing-masing, sedihnya justru internal kita masing-masing ini saling cakar-cakaran ya, saling menjatuhkan kan ya, saling fitnah, saling sikut kiri sikut kanan, rebutan mimbar dan lain sebagainya kan ya. Kan begitu ya, rebutan pansos ya dan lain sebagainya. Ini yang kita sedih. Inilah tantangan kita, bagaimana ke depan kita selalu berdoa semoga baik internal Kristen, internal Islam
maupun antar Islam maupun antar Kristen, ini semuanya bisa baik-baik saja, bisa bagus ya. Nah, terakhir kemarin saya pikir ada yang bagus dari yang ditampilkan Pak Henry ya. Oke, andai Islam dan Kristen kita sepakat adalah sama-sama agama misi gitu ya. Kristen punya misi, Islam juga punya misi ya. Kristen dengan penginjilannya, Islam dengan dakwahnya. Tapi kalau memang itu dilakukan secara fair, jadi artinya orang yang masuk Islam itu tidak ada yang mempengaruhi, betul-betul dia tadi ya, seperti Pak Martin bilang, Tuhan yang memilih dia karena dia kemudian masuk Kristen, dibaptis seperti yang kemarin jemaatnya Pak Henry gitu ya, muridnya Pak Henry. Kemudian yang masuk Islam juga seperti Ko Agus, ya kan, hidayah dari Allah. It's okay lah, nggak masalah. Ya, kita juga nggak akan mempermasalahkan itu, mau gimana lagi, orang itu sudah pilihan dia ya. Nah, memang terkadang yang terjadi konflik adalah manakala hidayah itu atau yang semestinya itu adalah pilihan Tuhan ini dipaksakan gitu ya, dengan cara-cara atau dengan metode-metode, kalau bahasa Pak Henry, yang dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, ini yang memang ke depan ya, saya tetap dari Lab Science Kristologi ini, mohon maaf, LSK itu sering salah orang nyingkatnya, bukan lembaga tapi laboratorium ya, karena memang kita bukan lembaga formal, kita pengen sifatnya keilmuan ya. Jadi kita ini yang ada di dalam terus-menerus belajar ya. Belajar tentang Islam, belajar tentang Kristen ya, sehingga dari perbandingan agama ini bisa memperkuat keyakinan kita masing-masing. Nah, jadi dari Laboratorium Sains Kristologi sebetulnya banyak hal yang kami tertarik untuk kami lakukan. Seperti kemarin saya bincang-bincang dengan Pendeta Henry Tan, bisa nggak satu saat penatua Saksi Yehova atau mungkin pejabat ya organisasi mereka dihadirkan biar kita konfirmasi langsung kan begitu ya, tentang kegiatan-kegiatan pengabaran kalau mereka, penyiaran ya. Jadi kalau mereka itu penginjilnya disebut penyiar, bukan penginjil, ya kan. Kemudian kegiatannya disebut pengabaran gitu ya. Pak Henry pernah jadi Saksi Yehova, tahu itu ya. Kemudian yang satu lagi mungkin dari MUKI atau dari PGI gitu ya. Sehingga kita bisa dialognya 3 arah gitu ya, lebih menarik. Supaya Saksi Yehova juga bisa merubah caranya gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara perilaku mereka yang disalahkan orang Kristen, digeneralisasi begitu. Oh, berarti orang Kristen ini melakukan penginjilan. Orang Kristen mana? Itu yang bagi-bagi majalah di pinggir-pinggir jalan segala macam. Oh, itu bukan kami, itu Saksi Yehova. Nah, jadi ya terkadang jadinya orang Islam berpikir negatif. Ah, lu orang Kristen cuma pura-pura aja lu gitu ya. Nggak ngaku, padahal sama-sama juga Kristen. Kan jadinya begitu. Sementara orang Islam nggak paham, di Kristen sendiri ada aliran-aliran itu ya, seperti yang kita sudah pernah bahas. Nah, mudah-mudahan, makanya saya berharap dengan kerjasama ini kedepannya ya, bapak-bapak pendeta, Ibu Dona ya, dan siapapun bisa nggak kapok lah gampangnya gitu ya, kerjasama dengan kami untuk bisa senantiasa berkolaborasi dalam dakwah-dakwah kami.